Hai guys, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang pertama kali baru nonton aku, perkenalkan nama aku Kinan. Dan kali ini aku mau menceritakan gimana sih sebenarnya keadaan muka aku sekarang. Kalau misalkan kalian nonton video aku yang judulnya itu aku nge-review Magical Water yang by MW Beauty itu, kalian bisa tahu bahwa keadaan muka aku pada saat itu tuh bener-bener jerawatnya tuh lumayan severe gitu ya, lumayan parah. Dan sekarang ini, as you guys can see, mungkin muka aku sekarang agak lebih mendingan, tapi emang masih ada beberapa jerawat dan ada bekasnya juga masih ada. Of course, muka aku emang dari aku puber kayaknya ya, dari aku puber itu emang udah ada jerawat ya gitu loh guys, bukan yang kayak aku jerawatan baru-baru aja, tapi emang udah ada jerawat. Dan dari dulu aku tuh suka banget di facial, dari sejak aku puber itu, pas aku ada jerawat itu aku suka banget di facial. Dan mungkin waktu itu facialnya itu kayak kurang bagus gitu ya prosedurnya, sehingga muka aku tuh jadi membekas gitu jerawatnya, karena ya I don't know, mungkin klinik yang aku datengin waktu itu kurang profesional, tenaga apa namanya, kayak beauty tau lah, kayak mbak-mbak facial gitu, atau mungkin dokternya kurang memahami gimana permasalahan muka aku gitu. Jadi so that's why kenapa muka aku tuh emang bekasnya banyak dan emang dalam gitu, karena ya udah lama, udah dari sejak aku umur berapa belas tahun gitu. Dan ditambah lagi juga karena aku punya gen jerawat gitu, jadi jerawat tuh bukan satu hal yang mudah untuk di treatment di muka aku kayak gitu. Tapi sekarang aku mau ceritain kalian nih gimana sih, apa sih yang aku lakuin setelah kemarin aku benar-benar jerawatnya parah banget dan sampai sekarang udah agak mendingan. Kalau kalian lihat ini ada beberapa jerawat, ini baru banget muncul, mungkin karena sekarang akhir-akhir ini juga aku lagi cukup stressful dengan banyaknya tugas dari kuliah juga, mungkin hormon. Dan aku mau cerita ini sama kalian, aku itu selama kemarin aku punya jerawat parah banget sampai aku tuh benar-benar stres banget, tau gak sih guys? Kayak mungkin buat kalian yang pernah punya jerawat kayak aku, you guys feel the same thing as I feel gitu. Cuman buat kalian yang mungkin mukanya itu nggak jerawatan kan, bukan tidak bisa ya, atau kayak kalian belum pernah gitu loh mengalami betapa stresnya, betapa sedihnya ketika aku itu kayak benar-benar jerawatan banget. Dan gimana ya, kayak kita tuh kan perempuan gitu, apa yang akan membuat kita bahagia tuh ketika kita melihat muka kita itu yang mulus, bagus gitu gak sih, kayak cerah, glowing, terus kayak pokoknya bagus aja as appearance kita gitu. Kayak bad hair day aja tuh bisa buat kita marah banget dan sampai kayak nggak semangat buat ngapa-ngapain gitu, apalagi muka, ya nggak sih? Kayak udah pasti banget kan. Dan karena waktu itu muka aku parah banget, jadi aku yang kayak aduh gimana nih cara buat nyembuhinnya, karena emang jerawatnya separah itu guys gitu. Nah pada akhirnya aku udah kayak bener-bener gue nggak ngerti lagi, gue udah mengalami segala pengobatan. Dan kemarin kan aku juga sempat bilang ya ke kalian, aku ada aku konsul sama satu dokter gitu di Halodoc ya. Nah itulah yang aku lakuin gitu guys, aku konsul sama dokter di Halodoc. Oke, udah sampai situ. Terus setelah aku konsul pasti kasih obat kan, obat luar, obat dalam dikasih pil dan sebagainya, karena itu kayak antibiotics gitu buat ngeredain jerawat-jerawat yang muncul di muka aku. Emang reda, tapi I feel like aku nggak bisa nih kayak ngekonsumsi obat setiap hari gitu, atau ngekonsumsi obat terus-menerus jika aku ada jerawat. Pasti aku harus ada kayak sejenis obat luar, kayak untuk kulit atau kayak gimana, yang bisa ngehilangin jerawat di muka aku gitu. Nah akhirnya nih, karena aku udah kayak feel hopeless banget buat itu, kalian tahu aku ngapain? Aku kayak buat polls di Instagram. Aku buat polls, terus kayak aku nanya gitu ke temen, ke first account aku. Ya aku punya 2 account di Instagram. Aku nanya di first account aku. Jadi aku kayak nanya ke orang
kayak make a questions gitu di IG story tentang klinik kecantikan apa yang mungkin followers aku tahu yang deket-deket di BSD gitu kan, karena kan aku rumahnya di BSD kan. Ada salah satu teman aku yang ngejawab dan dia bilang kayak banyak banget, dan terus kayak beberapa orang tuh ngasih banyak rekomendasi gitu, tapi aku tertarik sama satu orang ini, dia teman deket aku. Dia bilang kayak coba di Dermavi gitu kan. Terus aku kayak penasaran gitu, Dermavi. Nah akhirnya aku cari di Instagram akunnya Dermavi, dan ternyata ada, dan followersnya itu lumayan banyak gitu loh guys. Jadi aku ngerasa kayak oh ini trusted nih karena followersnya banyak. Dan yang bikin aku tambah percaya tuh, tau gak sih kenapa? Karena dia kayak ngasih tahu bahwa itu tuh bukan dibikin sih, kayak mungkin didirikan oleh dokter SPKK gitu. Jadi aku kayak wow, kayaknya boleh banget nih aku coba, karena sejujurnya gitu ya guys, aku tuh udah sering banget ke klinik kecantikan, dan aku sebenarnya udah capek gitu loh kayak berhadapan dengan dokter kecantikan. I don't know whether mereka tuh dokter kulit atau dokter kecantikan aja, atau kayak gimana, I don't know. Cuman kayaknya apa ya, nggak tahu, kayak nggak ada hasil yang signifikan gitu loh di muka aku. Nah akhirnya yaudah aku mau coba ini karena dia bilang kalau misalkan beberapa dokter di sini tuh punya labeling SPKK gitu, punya gelar spesialis kulit dan kelamin. Jadi aku kayaknya boleh banget nih, karena I think it's better when you are having a consultation dengan dokter yang emang sebenarnya tuh punya spesialis di bidangnya gitu loh guys. Ya ini sih my personal preference gitu kan, bukannya mau bilang kayak dokter kecantikan aja tuh nggak cukup. Mungkin buat orang yang mukanya itu butuh perawatan lebih kayak ke estetika, mungkin dokter kecantikan aja cukup. Tapi buat aku sendiri, aku tuh punya banyak permasalahan kulit, bukan cuma jerawat aja. Oke guys, jadi maaf banget kemarin itu baterai aku, kameranya tuh sempat habis. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat aku sekarang dengan latar yang berbeda, maksud aku lebih cerah, terus juga belakangnya beda, terus muka aku juga beda, itu karena udah beda hari gitu ya kan. Jadi maaf banget. Oke, so aku mau lanjutin cerita yang kemarin. Jadi kemarin itu kan aku udah tahu nih, aku tahu klinik, oh ya Dermavi gitu. Nah setelah aku tahu nih klinik Dermavi, akhirnya aku kayak cari-cari informasi untuk konsultasi di sana. Tapi aku mikirnya karena kayak aku agak mager keluar, karena waktu itu kayaknya masih COVID-nya tuh kayak masih rada-rada strict gitu loh, masih PSBB atau PSBB sih, nggak tahu deh. Nah terus habis itu akhirnya aku cari kontak di Instagram Dermavi-nya, dan ternyata si Dermavi ini menyediakan konsultasi dengan dokternya itu lewat Halodoc. Jadi dari situlah aku konsultasi lah sama salah satu dokter, namanya itu Dokter Lucianti di Halodoc. Nah pas aku udah konsultasi nih di Halodoc, aku akhirnya dikasih beberapa obat gitu kan. Beberapa obat tuh termasuk obat kayak obat oles jerawat sama kalau nggak salah antibiotik gitu. Nah terus habis itu karena si Dermavi ini ternyata deket sama kantornya mamahku, akhirnya mamaku kayak ngambil obatnya itu langsung di kliniknya Dermavi gitu. Oh ya BTW kalau misalkan kalian nggak tahu Dermavi itu di mana, jadi Dermavi itu di daerah BSD. Dia itu tuh deket sama, kalau kalian tahu aduh gimana ya, oh ini, kalian tahu perumahan The Spring? Ya pokoknya tuh deket-deket situ. Atau enggak kalau misalkan kalian dari Ion terus kalian ke arah Cubic, Cubic, I assume you guys know kalau misalkan kalian orang BSD. Nah itu tuh lurus aja mau ke arah Gading Serpong, itu tuh ada si klinik Dermavi ini gitu. Jadi itu awalnya aku tahu si Dermavi. Nah pas mamaku udah ngambil obatnya dan sebagainya, akhirnya ya udah aku pakai obatnya. Terus beberapa hari kemudian emang mendingan banget jerawat aku, tapi aku mau konsultasi langsung gitu loh sama dokternya gitu. Akhirnya aku berangkatlah tuh ke Dermavi gitu. Terus habis itu yang aku suka di Dermavi ini, mereka itu pakai appointment guys, jadi nggak yang kucuk-kucuk datang terus
make appointment di tempatnya gitu. Jadi kalian bisa janji dulu sama dokternya lewat kontak personnya Dermavi ini di WA gitu. Jadi aku bilang ke mbak-mbak adminnya kalau misalkan aku mau konsultasi sama dokternya. Nah, akhirnya pas aku nyampe itu nggak usah pakai lama lagi, nggak usah pakai nunggu terlalu lama, itu kalian udah bisa konsultasi sama dokternya. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian mau ke Dermavi itu kalian konsultasi dulu, jangan langsung datang karena kalian kayaknya bakal lama banget nunggunya gitu kan, karena ada beberapa pasien yang pasti mereka udah janji dulu sama dokternya gitu. Nah, terus aku kan kayak mikirnya aku mau treatment sekalian, tapi pas aku konsultasi sama dokternya ini, dokternya bilang ke aku kalau misalkan muka aku itu harus dipeeling dulu, jadi nggak boleh di treatment macam-macam karena lagi masih ada jerawatnya dan merah-merah gitu. Jadi aku emang suka banget sih dokternya ini nggak maksain kita untuk kayak oh ya facial, oh ya suntik gitu. Kayak pasti kita dikasih pertimbangan dulu. Dan yang aku suka nih sama Dermavi, mereka itu tuh selalu mematuhi protokol kesehatan. Awalnya tuh sebenarnya aku agak ragu sih untuk pergi ke Dermavi dan ke klinik-klinik kecantikan karena waktu itu kan masih COVID. Terus aku kayak gimana ya, soalnya kalau misalkan kalian kayak kalian treatment tuh kan pasti face to face gitu loh. Jadi aku agak khawatir, tapi ternyata di Dermavi tuh benar-benar kalian tuh dicek suhu, terus habis itu kalian juga disuruh ngisi kayak kayak kuesioner kesehatan gitu lah dan sebagainya. Dan yang aku suka tuh benar-benar mereka selalu ngebersihin, nggak selalu disinfektan juga, dan ada purifiernya. Jadi menurut aku it's a great service kayaknya ya untuk COVID-19. Dan juga petugas kesehatan di sana, maksudnya beautician-nya tuh mereka pakai APD lengkap banget. Jadi kayak mereka udah pakai ini apa tuh guys namanya aku lupa, terus habis itu pakai masker, terus kayak pakai masker lagi, jadi kayak di double gitu loh. Dan menurut aku itu safe banget sih, mantap Dermavi. Nah, setelah aku melakukan pengobatan di Dermavi, aku tuh nggak cuma sekali aja ya guys ya. Jadi nanti in the next video aku bakal kasih tau kalian aku melakukan perawatan facial, laser dan sebagainya itu untuk menyembuhkan jerawat aku dan mengurangi bekas-bekasnya. Tapi aku bakal kasih tau kalian di next video karena aku takut ini kayak bakal panjang banget kalau aku terusin. Cuman overall aku tuh puas banget sama pelayanan dan results yang aku dapat dari si Dermavi ini. Oke, jadi gitu aja. Dan ya, thank you so much for watching my video and see you di video aku selanjutnya. Bye!